Assalamualaikum Bapak Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Daud kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Apa aja nih Pak kegiatan Bapak selama di bulan Ramadan ini Pak? Insya Allah di dalam bulan Ramadan ini sebagaimana yang sudah senantiasa mengikuti yang terkait dengan pimpinan pusat, itu juga kita ikuti pengajian Ramadan dan juga di tempat kita di Mitro ini khususnya di lingkungan PDM senantiasa memantau pelaksanaan tentang kegiatan Ramadan. Nah, ini Bapak Daud kan sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Ya. Nah, kan pasti kan sangat sibuk Pak ya. Waktu di bulan Ramadan ini bagaimana Bapak membagi waktu di daerah dan puasa? Kaitannya dengan kegiatan pada bulan Ramadan. Kan pimpinan daerah Muhammadiyah ini memiliki banyak para pembantu di tingkat pimpinan, yakni majelis dan lembaga. Manakala pimpinan dalam hal ini saya tidak dapat melakukan kegiatan tersebut, itu akan dilakukan oleh majelis yang terkait. Kalau umpamanya yang kaitannya dengan ceramah, kultum, dan lain sebagainya itu bisa kita limpahkan kepada majelis tabligh. Itu yang selama ini kita lakukan. Nah, kan materi kita kali ini tentang wasiat Nabi menyambut Ramadan. Iya. Nah, apa sih Pak yang dimaksud dengan wasiat itu sendiri? Wasiat adalah merupakan pesan yang berbentuk mengikat. Karena ini terkait dengan Ramadan adalah pesan Rasul yang mengikat terkait dengan kegiatan semasa di bulan Ramadan. Baik di siang hari maupun di malam hari. Dan juga pelaksanaan puasa itu sendiri. Bagaimana Pak sikap seorang muslim dalam menyambut bulan Ramadan? Jadi begini, sebelumnya tidak mengurangi apa yang akan kami sampaikan pada hari ini, maka terlebih dahulu saya ingin menyampaikan landasan dasar kegiatan Ramadan ini sebagaimana yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah 183 dan juga beberapa sabda Nabi khususnya dalam rangka menyambut Ramadan. Sebab Ramadan ini baru difardukan kepada umat Islam ini setelah Muhammad Rasulullah SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah seusai perang Badar. Nah ini, maka disitulah Nabi berpesan kharaja jihadu asghar ila jihadu akbar wahiyya jihadun nafas. Kata Rasul kepada para sahabat seusai perang Badar, wahai saudara-saudaraku, kita baru saja melakukan pertempuran kecil dan kita akan menghadapi pertemuan besar. Apa itu? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Ini pesan wasiat yang pertama kepada para sahabat waktu itu. Terus kemudian yang kedua, karena puasa itu sendiri adalah difardukan kepada orang yang sudah mumayyiz, sudah baligh, sehat akal, pikir, dan juga fisik, maka mereka itu
masih juga dikhususkan bagi orang yang beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman tidak difardukan, tidak diwajibkan. Justru itulah di dalam ibadah puasa ini merupakan ibadah yang terkait bukan hanya fisik, tidak makan, tidak minum, dan tidak bersanggama bagi keluarga, tapi juga batin. Jadi fisik dan batin itu ada pada ibadah bulan Ramadan. Sedangkan wasiat Rasulullah yang berikutnya, di mana tadi sudah saya katakan bahwa Nabi berwasiat puasa ini adalah jihadu akbar, pertempuran yang besar. Apa itu? Jihadu nafas, melawan hawa nafsu. Jadi di dalam bulan Ramadan ini hendaknya dikendalikan. Nah, ini pengendalian diri itu bagi umat Islam itu sangat-sangat diperlukan. Sehingga nantinya pelaksanaan ibadah puasa itu usai, adanya perubahan perilaku. Baik perilaku terhadap sesama maupun perilaku terhadap Khalik, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi juga pernah berpesan dalam rangka menyongsong Ramadan ini, pada bulan Sya'ban itu diharapkan untuk banyak melaksanakan ibadah puasa sunnah. Sampai-sampai istri Nabi Siti Aisyah pernah berkata bahwa aku tidak melihat Rasulullah itu puasa yang penuh, yang lama kecuali bulan Ramadan, sedangkan di luar bulan Ramadan adalah puasa Sya'ban. Ini salah satu di antaranya kita menyambut bulan Ramadan itu. Terus juga kita karena kedatangan bulan Ramadan itu merupakan ibarat kita kedatangan orang itu tamu agung. Maka sudah barang itu kita mempersiapkan diri untuk menyambut tamu agung itu. Sampai-sampai Nabi mengatakan, manakala datangnya bulan suci Ramadan, kita memperbanyak ucapan atau bahkan membuat satu tulisan-tulisan yang di sana menyebutkan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Dan juga kita harus tahu dan ingat, bukan hanya ucapan marhaban ya Ramadan, tapi amalan-amalan yang bersifat menerima tamu, banyak bersih-bersih lingkungan, rumah, khususnya tempat ibadah. Karena apa? Pada kegiatan bulan Ramadan, salah satu di antaranya adalah qiyamul lail, sholat malam, tarawih. Secara jamaah di masjid, maka perlu dibersihkan itu masjid, dirapikan itu masjid. Tidak pula tertinggal di rumah kita masing-masing. Itu karena kegiatan bulan Ramadan ini ada yang dilakukan di malam hari. Seperti ibu-ibu melakukan kegiatan untuk mempersiapkan makan sahur. Itu waktunya malam. Ini perlu kegiatan dalam menunjang ibu-ibu bekerja itu. Seperti umpamanya disempurnakanlah penerangan lampu sehingga tidak terganggu. Tempat potong memotong dalam sayuran itu sendiri itu salah satu di antaranya nyambut Ramadan. Di asah, diungkal istilahnya itu. Peso-peso itu. Sehingga ibu-ibu itu kalau masak enggak sambil marah-marah, udah puasa kok marah. Itu. Iya. Itu sebab salah satu di antaranya adalah menahan nafsul amarah. Ada 3 nafsu, nafsul lawamah, nafsul amarah, dan nafsul mutmainnah. Nah, kita berupaya pertama
puasa ini kita hindarkan nafsu lawamah. Ini kan penyakit itu. Karena seharian tidak makan, maghrib berbuka, lawamah serakah. Apa-apa yang ada mau dimakan, disiapkan. Lawamah. Sehingga makna puasa itu sendiri berubah. Bukan menahan segala sesuatu yang membukakan dari terbit puasa sampai terbenam matahari dengan harapan adanya perubahan sikap. Tapi kalau perubahan sikapnya itu justru memperbanyak lawamah serakah, nah sudah. Apa bedanya cuma pindah makan aja siang dan malam. Yang kedua, nahan lasul amarah. Bulan Ramadan kita berupaya menahan amarah, jangan dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah, biasanya orang lapar kan gampang tersinggung. Gampang tersinggung, marah. Iya. Marah, malah Ramadan tawuran. Nah, ini enggak. Makanya oleh karena itu diperbanyak ibadah. Terus kemudian kita berupaya untuk menuju nafsu mutmainah, nafsu yang membawa ketenangan. Nah, ini perlu. Caranya gimana? Nabi pernah pesan, nuru buyutikum bisolah wa qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu itu dengan sholat sunnah bagi kaum pria. Wa qiraatil Qur'an, dan baca Al-Quran. Maka bulan Ramadan kita memperbanyak tadarus. Salah satu diantaranya dipersiapkan. Jangan Ramadan Quran aja nggak punya umat Islam. Itu dipersiapkan itu. Kalau perlu beli kan gitu. Jangan yang selama ini disimpan aja. Disimpan, diambil waktu Ramadan debu melulu. Ini satu hal yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah. Padahal qiraatul Quran itu sangat dipentingkan. Lebih-lebih di bulan Ramadan, di ayat yang 185 itu dikatakan surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudzal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah turunkan itu apa? Al-Quran. Al-Quran itu untuk apa? Hudzal linnas, petunjuk bagi manusia. Dan juga merupakan wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda mana yang petunjuk untuk dilaksanakan, mana petunjuk yang harus ditinggalkan. Itu ada dalam Al-Quran. Ramadan kita perbanyak qiraatil Quran, baca Al-Quran. Itu kira-kira. Bagaimana nih Pak, kita selaku umat Islam agar bisa mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan? Setiap kita umat Islam, khususnya kan di ayat Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun. Di ujung ayat itu. Dengan kita berpuasa ini akan menjadi hamba Allah nantinya setelah usai Ramadan ini la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang hidupnya senantiasa mengarah kepada kemuliaan. Kemuliaan baik itu yang terkait dengan dunia, juga kemuliaan yang terkait dengan akhirat. Sehingga ibadah kita ini di dalam ajaran Islam senantiasa mengarah kepada dua arah itu. Tidak seperti orang yang non-muslim atau orang yang tidak beragama Islam. Dia kalau doa itu kan di dalam ayat itu juga dinyatakan wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma laha fil akhirah. Doanya ya Allah ya Tuhan kami berikan kebahagiaan di dunia wa ma laha fil akhirah, dan tidak mengharapkan kebahagiaan akhirat. Ini orang yang senantiasa tidak taat beribadah kepada Allah. Tapi bagi wa minhum, dan sebagian dari mereka mayaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan hanya menghendaki kebahagiaan dunia,
juga bahagia akhirat, lebih jauh dari itu dihindarkan dari azab api neraka. Ini faedah, fadilah, keutamaan kita puasa, diharapkan la'alakum tattaqun itu. Nih Pak, bagaimana sih cara kita untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini Pak? Yang jelas di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan ini kan diawali dengan beberapa pengetahuan keilmuan yang terkait dengan Ramadan itu sendiri. Bagaimana kita akan bisa melakukan dengan baik kalau ilmunya aja nggak punya. Nah, itu. Maka kita harus pelajari gimana yang wajib dilakukan pada saat Ramadan. Bagaimana amal sunnah dalam bulan Ramadan. Di dalam kaidah itu kan dinyatakan yang namanya saum, puasa itu adalah menahan makan dan minum dan berhubungan suami istri pada siang hari, ya, dan kemudian menghindarkan diri dari hal yang membatalkan puasa atau yang merusak puasa. Manakala puasa kita itu kita lakukan dengan baik, kuncinya satu. Apa itu Pak? Termasuk di dalamnya itu adalah niat. Niat. Jadi kalau puasa kok nggak niat itu, niatnya apa puasa? Ya dalam rangka untuk meringankan tubuh yang terlalu berat ini. Ya kan ada itu. Orang puasa ngapa? Diet. Enggak ada itu. Ada orang puasa kayak kepala sekolah kamu itu. Badannya gemuk terus puasa maksudnya biar ringan, enggak dapat. Mungkin bisa ringan badan tapi dari Allah enggak dapat apa-apa. Maka niat itu penting. Maka Nabi pesan, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu apa saja baik itu yang menyangkut ibadah mahdhoh maupun ghairu mahdhoh itu kuncinya niat. Niatnya apa? Lillah. Jangan puasa niatnya karena pengen ramping. Niatnya puasa karena apa? Orang tua puasa saya ya puasa. Niat kamu puasa apa? Kiri kanan pada puasa maka saya enggak puasa ya puasa. Niat dapatnya apa ya? Dapatnya hanya di alam tetangganya. Oh kamu puasa juga itu. Nah, itu jadi niat. Niat itu penting. Apa yang diniatkan itulah yang akan terjadi. Itu. Baik Pak, terima kasih telah hadir bersama kami di Mulia Jatin Studio. Terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman di rumah. Untuk teman-teman, ikuti terus video di channel ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video di channel ini. Mulia Jatin Podcast, semangat melayani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.